Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini menjelaskan pertanyaan saudara kita yang sudah lama baru sempat saya angkat ya saudaraku. Mohon maaf karena banyak pertanyaan yang saya akan duluan saudaraku. Jadi pertanyaan saudara kita ini dia menanyakan mengenai adanya sarang lagi. Ya. Jadi saudara menanyakan mengenai adanya sarang. Ini sering-sering saya kupas lagi mengenai adanya sarangnya saudaraku ya. Karena ada 2 pertanyaan sebenarnya semua angkat ini nanti saya lihat. Jadi silakan ikuti video reguler saya saudaraku, insyaallah lengkap semua petunjuk-petunjuk, begitupun juga penjelasannya mengenai adanya di dunia perwaletan. Jadi oke lah saudaraku ya, karena ini terhubung bulan puasa ya, bulan Ramadan bagi umat Islam. Begini saudaraku ya, mengenai adanya pertanyaan saudara, dia menanyakan, guru, kalau kita buka sarang lantas kita simpang, apa tidak jadi masalah? Ya. Nah, ini lagi mengenai adanya cara menyimpang sarang. Dan dia menanyakan juga mengenai adanya itu sarang berapa kali itu beranak, berapa kali menetas telur baru dibuka sarangnya di dalam ruangan RBW. Ini hasil saudaraku berbicara hasil dan berbicara mengenai adanya populasi. Jadi oke. Langsung masuk ke inti saudaraku ya, silakan tonton sampai full. Kalau saudara mau ingin buka sarang di dalam ruangan RBW, perhatikan dulu. Selalu saya katakan deteksi dulu di dalam ruangan RBW. Lihat perkembangbiaknya di dalam ruangan RBW gedung saudara. Nah, jadi kalau kita mau buka sarang saudaraku ya, dilihat dulu. Tetapi pesan saya saudaraku ya, usahakan jangan dibuka kalau ada telur di situ. Ya, usahakan jangan dibuka. Nah, nanti sarangnya itu kosong baru saudara buka. Nanti waletnya yang kanakannya ini sudah terbang, baru saudara bisa lepaskan itu sarang. Ya, bahasanya panen. Bisa. Karena yang kita utamakan nomor 1 adalah populasi dulu. Perkembangbiaknya dulu supaya walet di dalam bisa produktif cepat. Nah, jadi lanjut itu saudaraku. Jadi kalau saudara mau ingin buka sarang, usahakan ya. Kalau dibuka sarangnya itu saudaraku, lihat itu cara buka sarang. Perhatikan karena sudah banyak video itu saya tayangkan. Sudah banyak video saya paparkan di konten tutorial saya cara buka sarang, cara menyemprot sarang kalau sarang itu kering, ya. Nah, cara bukanya yang mana yang bisa dibuka, yang mana yang belum bisa dibuka. Karena yang kita pikirkan ini populasinya, nah, perkembangbiaknya, koloninya walet, supaya sarang aman, begitupun juga induk dan anak. Nah, makanya banyak saudaraku itu gedung yang tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan ke depannya. Sebabnya itu dia adakan panen rampas. Ya, belum saatnya dipanen, dia sudah panen. Kalau bahasa panen saudaraku itu, biar itu 2 jari bisa dibuka, 1 jari bisa dibuka. Tetapi sampai kapan saudara bisa banyak walet? Kalau saudara selalu buka, belum apa-apa dibuka lagi. Nah, mungkin saudara mengatakan, itu kan sudah ada sarang bang. Iya semua, jangankan sarang yang sudah jadi saudaraku. 3 jari atau 3 jari ke atas sampai 2 jari, 2 jari setengah, 2 jari sampai serbuang semua ada harga. Hanya yang kita pikirkan ini perkembangbiaknya ke depan supaya walet ini bisa bertahap bagus ya, bisa produktif. Nah, itu. Jadi cara buka sarang saudaraku, seumpamanya saudara sudah buka sarangnya, usahakan nanti sarang itu 100 ke atas. Nah, ini kan banyak pertanyaan saudaraku. Bagaimana kalau sudah ada sekitar 50 guru? Apakah sudah bisa dibuka? Nah, selalu saya utarakan cara membuka sarang walet di dalam ruangan RBW itu tidak jadi masalah. 50 ke atas, 50 ke bawah sudah bisa dibuka. Nah, tetapi kita pikirkan dulu koloninya walet ke depan. Itu yang kita nomor 1 yang kita pikirkan saudaraku ya, itu nomor 1. Nah, terus kalau saudara sudah buka sarang seumpamanya panen ya, sudah panen sarang, cara supaya sarang ini aman, kalau saudara ingin simpan sarangnya, istilahnya sudah dipanen itu sarang, baru saudara itu belum mau jual, mau disimpan itu sarang dulu, istilahnya dikumpul dulu, nanti banyak baru saudara jual. Nah, caranya gimana supaya sarang ini aman? Nah, ini lain saudaraku ya, sering saya utarakan, sering saya ungkap mengenai adanya cara panen, cara
semprot sarang dan cara menyimpang sarang yang aman dan tidak berubah warna. Jadi ini tipsnya saudaraku ya, rahasianya. Setelah saudara selesai buka sarang, langsung saudara keluar dari gedung, usahakan dikipas itu sarang saudaraku, karena sering saya angkat ini, ya bukan 2-3 kali, sering saya angkat ini mengenai adanya cara keamanannya sarang, supaya sarang ini bisa bertahan, harga bagus, nah, harganya berkualitas. Nah, jadi setelah saudara keluar, usahakan saudara itu ambilkan kipas angin. Dan ada saya perlihatkan sudah berapa lama yang lalu cara kipas sarang. Nah, makanya selalu saya katakan telusuri videonya. Nah, itu cara mengkipasnya sampai kapan, berapa lama guru? Ya berapa lama bang dikipas itu sarang baru kita simpan. Begitu, istilahnya istirahatkan dikipas. Berapa lama dikipas baru kita matikan kipas. Nah, cara mendeteksi sarang kalau sudah kering saudaraku, kentara. Ya kentara. Biasanya itu kalau telinga kalau kita lipat gini dia kayak lentur. Kalau lembab beda kalau kering. Kalau kering itu sarangnya saudaraku biar saudara tidak kipas, langsung simpan. Nah, tetapi kan kendalanya saudara ya, kalau sarang itu keras kita buka biasa pecah. Akhirnya kita nanti semprot baru kita buka di sirip. Nah, justru itu selalu saya katakan cara mengeringkan sarang supaya aman dan tidak berubah warna dan bertahan lama di tempat. Kalau saudara simpan itu sarang, apakah berupa bos atau berupa dos atau berupa apa aja, saudara ingin amankan sarangnya, itu tadi lakukan. Kipas menggunakan kipas angin. Nah, sampai kering. Kalau enggak berbentuk, maksud saya saudaraku, kalau dia tidak terlipat kayak gini saudaraku, agak keras ya. Nah, itu sudah lepas kadar air. Karena yang membuat sarang jatuh harga itu ada dua ini yang membuat sarang jatuh harga. Pertama berubah warna, yang kedua itu kadar tidak lepas, kadarnya masih ada. Nah, itu makanya ada bahasa dipotong kadar. Begitu juga warna itu sudah kalau berubah warnanya harga juga jatuh, potong kadar juga begitu juga. Nah, justru selalu saya infokan kalau saudara buka sarang, usahakan itu sarang dikipas sampai kering. Nah, kentara. Kalau sudah kering saudaraku, silakan saudara simpan. Nah, baru mantap, aman. Itu. Jadi itu saudara lakukan ya. Kalau saudara belum mau jual sarangnya, nah kan banyak juga saudara kita itu habis dilepaskan langsung dipanggilkan pembeli sarang walet. Pembelinya itu, nah, nanti pembeli itu biasa mengeluh, oh loh, kenapa ini sarang ini basah, kenapa lembab? Nah, akhirnya dia mengadakan pemotongan kadar. Karena ini lembab. Nah, biasa yang punya petani walet kenapa dipotong harganya? Karena itu kan tidak mungkin pembeli sarang mau timbang air. Sarang kan bukan membeli air. Pengepul pembeli sarang, dia mau beli sarang bukan air. Makanya itu harus dikipas supaya bagus. Banyak saudaraku, saya lihat di lapangan itu dia juga petani walet juga main. Nah, biasanya sarang itu bagus justru disompor dulu, dibasah-basah dulu baru dipanggilkan pembeli. Karena sering saya dapat waktunya saya masih beli sarang yang lalu-lalu itu. Karena ada konten saya sudah banyak itu waktunya saya beli sarang. Nah, itu. Ya jelas itu kan berat kalau ada kandungan airnya. Nah, itu. Jadi tergantung dari kesadaran saudara, baik petani walet maupun pembeli sarang walet. Antara si petani dengan si pembeli sarang, istilahnya pengepul. Ya itu. Jadi itu saudaraku ya, lakukan itu. Ya mudah-mudahan saudara bisa memahami pertanyaan saudara ini mengenai adanya itu bahasa cara mengeringkan sarang. Biar 1 bulan saudaraku, 2 bulan masih bertahan. Yang penting kering baru saudara simpan. Nah, amankan di bos. Nah, usahakan ditutup rapat, jangan sampai ada umpamanya kecoa masuk, kan itu kecoa kan dia makan sarang. Begitupun juga semut pokoknya jelasnya kalau masuk di tempat ya. Nah, itu. Jadi itu pesan saya saudaraku, cara menyimpang sarang yang aman, nah, yang efisien supaya harganya itu tidak jatuh. Begitupun juga warna sarang tidak akan berubah. Tadi yang saudara ambil itu
karena adanya lembab putih ya, putih. Setelah ya saudara simpang, saudara lihat itu sarang apakah 10 hari 20 hari ke depan kenapa berubah warna. Karena adanya itu tadi kandungan air tidak lepas. Itu yang kita lepaskan, itu yang kita keringkan, kita kipas supaya sarang bagus. Tidak usah saudara jemur ya, karena ada biasa itu dia jemur dia punya sarang sampai dia kering, jangan. Sarang itu biasa rusak, berubah warna juga, biasa cepat berubah warna itu kalau dijemur menggunakan cahaya matahari. Dia jemur karena bahasanya lembab ini dijemur, nanti kering baru diambil lah. Biasa itu sarang cepat pecah juga. Itu kendalanya kalau saudara usahakan gunakan kipas angin ya. Ya, jadi itulah pertanyaan saudara kita, cara menyimpan sarang supaya sarang itu berkualitas, begitupun harga tidak jatuh. Oke, saudaraku, saya sudah jawab ini pertanyaannya. Mohon maaf karena lambat saya angkat mengenai adanya cara panen, begitupun cara menyimpan sarang di dalam gedung di tempat penyimpanan sarang supaya aman. Cara mengeringkan sarang saya sudah jelaskan secara mendetail. Jadi ini pertanyaan pertama. Sekarang saya pindah ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua saudaraku ya. Saudara ini ada dia tanyakan mengenai adanya sekat lar. Lar itu berarti lubang antara ruang. Dari lubang terjungkah atau lubang sirsak, di situ saudara sekat terus masuk di dalam ruangannya walet. Makanya kata bahasa singkatnya lar, lubang antara ruang. Yang mana saudara sekat? Ini banyak pertanyaan juga. Bang, kalau seumpamanya diplongkan itu bang, apakah waletnya itu bisa banyak? Jadi mengenai adanya bahasa pertanyaan saudara ya, mengenai adanya pertanyaan saudaraku ya, ini yang paling banyak yang saya dapatkan saudaraku ya di lapangan. Begitupun yang saya tangani, begitupun juga istilahnya yang saya rehab, yang dikerja gedungnya kembali mengenai adanya itu gedung bagian tata ruangnya. Tetapi saudaraku ya kan beda-beda cara menangani gedung saudara kita. Ada yang banyak sekatnya, yang kayak bikin lorong-lorong, kayak bikin kos-kos. Itu kan tergantung dari cara-cara masing-masing konsultan. Penjelajahan 75 saudaraku, saya sudah perlihatkan di videonya. Saya sudah perlihatkan mengenai adanya video. Ya, cara menjelaskan, cara memperlihatkan, begitupun juga. Dan ada pertanyaan saudaraku ini loh. Ini masih lama perkembangannya, Pak, sudah 4 bulan. Jangankan 4 bulan, saudaraku 2 tahun tidak ada apa-apa perkembangannya. Ini baru 4 bulan loh. Ya, sedangkan saya yang tangani, saya yang kerja ya, baik di lapangan maupun pandu online saudaraku, baru 4 bulan sudah kelihatan. Alhamdulillah. Banyak saudara kita itu sudah menjelang tahunan itu belum kelihatan. Jadi itu pertanyaan saudara saya balikkan. Ya, saya kupas kembali. Kan saudara mengatakan loh, baru sekian banyak burung sudah 4 bulan. Jangankan 4 bulan saudaraku, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih banyak yang galau. Tidak ada burungnya sama sekali. Justru itu saya upload video gedung saudara kita yang sudah saya pandu bahwa alhamdulillah sudah kelihatan tambahan. Ya, lambat laun nanti akan memperlihatkan sifat asli kealamiannya wali mengenai adanya bahasa koloni, bahasa betahnya wali di dalam. Itu intinya. Jadi saya kembali tadi itu mengenai adanya lar. Jadi saudara, itu dia bertanya apa tidak jadi masalah kalau di lar di dalam bang terus itu berwarna-warna, dia punya pelindung, maksudnya pengamannya apa? Istilahnya karpet, terpalnya. Tidak jadi masalah kah bang kalau warna merah, warna hijau, ya, warna hitam, warna coklat? Yang jelasnya pertanyaan saudara kita tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah kah bang kalau sekatnya itu di dalam, karpetnya kah atau terpalnya berwarna? Maksudnya tidak jadi masalah, aman saja. Karena ada yang menggunakan karpet warna hijau, ada yang menggunakan karpet warna merah. Tetapi kalau saya yang menangani gedung saudaraku, kebanyakan itu karpet warna coklat. Warna coklat. Tapi jarang saya saudaraku saya tangani ya. Kalau saya langsung menender sendiri
yang mengenai adanya bahasa itu warna terpal atau karpet. Begitupun juga mengenai adanya itu penampung air yang menggunakan terpal. Nah itu tidak jadi masalah itu saudara, tidak jadi masalah, tidak pengaruh. Hanya ada bahasa tidak cocok. Kalau warna hitam kita gunakan, semua cocok, semua bisa, semua boleh. Nah, silakan. Karena beda-beda saudara kita itu yang menangani gedung di lapangan, yang menangani gedung itu dia menggunakan sekat itu karpet berwarna-warna, tidak jadi masalah, aman-aman saja kok. Ya. Yang jadi masalah kalau saudara itu selalu mengganggu, itu yang jadi masalah, ya. Itu yang jadi masalah. Nah, jangan selalu dimasuki kalau sudah aktif. Nah, nanti saudara umpamanya sudah dilihat keadaan berapa lama, kan ini yang kita pikirkan, burung yang ingin beradaptasi di dalam ruangan RBW supaya walet ini cepat dia kuasai ini ruangan, karena adanya ruangan ini aman, apalagi di dalam itu sudah maksimal semua ya, sudah ideal semua itu, tata ruangnya bagus, kelembapannya juga bagus, begitupun juga suhunya oke. Nah, gelap ruangannya juga mantap. Nah, begitupun juga ruangannya jarang diganggu, luar biasa. Nah, bisa ditahan itu bahasa penasarannya. Nah, karena itu semua itu bisa mengancam, bisa terancam mengenai adanya walet liar kalau saudara selalu mengganggu. Rata-rata sudah konsultan itu kalau sudah aktif on perdana pasti bahasanya jangan dulu dimasuki. Rata-rata itu jangan dimasuki dulu kalau sudah aktif. Karena ini kan baru aktif, baru on. Masa bahasanya on perdana, baru dimulai diaktifkan. Nah itu. Apalagi kalau masih umur-umur 5 bulan ke bawah, itu masih rawan. Belum ada bahasa populasi di situ, masih namun ada populasi tetapi belum seperti kalau sudah tahunan ke atas. Nah, itu yang kita usahakan supaya walet ini aman. Nah, itu bahasa sekat larnya itu yang kita saudara gunakan mengenai adanya karpetnya. Apa ndak jadi masalah guru kalau karpet warna merah kah, atau warna hijau atau warna biru, ndak jadi masalah, aman saja. Ya itu. Hanya kalau saudara menggunakan di situ umpamanya lar, mengenai adanya bahasa itu lar itu modelnya gimana? Kan itu bahasa lar saudaraku kan ada dua pemahaman juga ya, konsultan yang di luar sana ya. Pemahamnya kalau banyak larnya itu biasa burung itu bisa mensiasati, burung bisa susah lepas keluar. Nah itu ada bahasa itu konsultan, karena sudah beberapa konsultan saya konsultasi mengenai adanya bahasa di dunia para walet saudaraku yang pemain-pemain yang sudah tua ya, yang sudah 25 tahun ke atas. Itu ya bahasa yang di sekarang dengan yang dulu itu beda memang. Nah, karena sekarang saudaraku banyak yang merancang itu, yang banyak yang di model-model. Nah itu kan hak saudara ya, tidak ada bahasa paksaan, tidak ada bahasa larangan, itu kan hak saudara. Nah, makanya selalu saya katakan ya, mereka saya adalah saya. Nah, mereka penemuan mereka, ilmu mereka kan ini ilmu mereka ya. Itu jadi itu intinya saudaraku. Kalau penjelajah 75 saudaraku tidak mengandalkan bahasa sekat kalau bagian dalam, terkecuali sekat bagian di situ membendung cahaya dari LMB, letaknya di poin. Kalau saudara menggunakan poin ke bawah, ada lubang terjun, guru di situ mengadakan sekat di situ menghalangi pantulan masuk di dalam ruangan RBW. Di situ adanya lar. Nah, bagian dalam saudaraku itu terkecuali bangunan yang luas, terus ada cor naik, potong tengah itu tidak dibongkar, biarkan aja, tidak jadi masalah. Ya, karena ada gedung itu 8 meter lebar, baru ada sekat lurus, tetapi dia batu, itu tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah saudaraku, karena situ kan penopang juga itu. Kalau umpamanya batu cor ya, punya umpamanya dia plaknya di atas cor, terus dia pasang di situ pilar ya, tiang cor, baru dipasangkan batu ke sana. Berarti gedung ini dari 8 meter umpamanya, panjangnya umpamanya 15 meter, lebarnya 8. Akhirnya ada sekat lurus di tengah, tidak jadi masalah, tidak usah dibongkar. Ya, nah, kan ada beberapa saya sudah perlihatkan juga di lapangan mengenai adanya itu. Nah, itu saudaraku ya. Hanya kalau memang sudah gedung yang sudah plong ya, saudaraku, tidak usah diadakan. Kalau saya ya mohon maaf saudaraku ya. Kalau penjelajah 75 saudaraku, walet paling suka itu tempat yang plong. Karena walet suka walet suka yang bermain-main. Walet suka itu saudaraku main di luar, di bagian dalam.
Coba wallet, perhatikan wallet kalau bagian luar saudara ya, saudaraku ya, sahabat-sahabatku. Coba perhatikan wallet kalau di luar, dia suka tempat-tempat yang tidak ada halangan itu, terbangnya dia. Apa di empang itu kan tidak ada hambatan, tidak banyak pohon. Begitu juga biasa di persawahan itu kan itu kelihatan. Wallet suka tempat yang leluasa. Nah, begitu pun juga bagian di dalam. Lebih bagus saudaraku kalau bagian di dalamnya itu plong kalau bagi saya ya, karena ilmu saya ini saya terahkan. Nah, yang sudah lama yang saya adakan begitu, dan banyak di video-video yang lain sudah itu kelihatan ruangan plong itu yang banyak walletnya itu ya, kebanyakan. Makanya biasa pasang sirip itu ada dua macam, ada yang sirip lurus, ada yang kayak tambah siripnya. Nah, ada yang kayak sirip kayak tambah gini, ada juga lurus ya, lurus dia punya sirip, itu semua jadi. Hanya kalau sirip tambah itu saudaraku biasa banyak sarang sudut yang jadi, itu beda, itu aja bedanya ya, itu sirip tambah. Kalau sirip yang lurus itu kebanyakan sarang-sarang mangkok ya, seperti bola yang dibelah dua, dibagi dua, nah, berbentuk setengah bundaran, itu mangkok. Kalau sudut saudaraku ya, bola yang dibagi empat, itu sudut. Nah, itu harganya itu beda. Kalau mangkok dengan sudut beda harga ya, itu. Tetapi semua ada harga, jangankan mangkok, sudut ada harga, patahan, begitu pun juga serbon, semua ada harga. Jadi yang penting yang kita utamakan saudaraku populasinya dulu ya, tidak usah terlalu ini, sekarang semua ada harganya. Hanya harganya saudaraku itu beda-beda kualitas, begitu pun komposisi dan model sarang wallet di lapangan. Kan umpamanya kalau saya membeli sarang ya saudaraku ya, biasanya itu kan saya lihat dulu komposisi dan kualitasnya sarang. Oh, ini masuk umpamanya mangko, ini masuk umpamanya mangko AB, masuk mangko putih beras, nah, ini masuk mangko bulu, ini masuk sudut. Harganya beda-beda itu saudaraku ya. Nah, beda-beda. Itu beda-beda cara pembelian saudara kita yang pengepul di lapangan. Kalau umpamanya itu sarang tadi. Jadi makanya saya katakan perhatikan bagian tata ruangnya, cara merancang di dalam, cara supaya ini saudaraku ya, jangan dari kita aja ya. Jangan dari kita aja, porsi kita bilang, oh suka ini, belum tentu. Yang kita ikuti apa keinginannya wallet. Kita ngikut ke wallet, jangan wallet ngikut sama kita. Ikuti wallet, apa yang disukai wallet di situ, apa yang paling dominannya yang wallet cepat huni tempat, ya modelnya gimana, nah itu. Ruangannya bagaimana, begitu pun juga tentang kelembapan dan suhunya, itu. Jadi selalu saya utarakan mengenai adanya bahasa keamanannya wallet. Kalau wallet saudaraku itu aman di dalam ruangan RBW itu, cepat berkeloni itu, cepat menarik burung liar. Dan kalau sudah tinggal di dalam saudaraku sulit lepas, karena adanya ini ruangannya ini mantap, bagus. Itu kita inginkan. Yang jelasnya saudaraku ya, kalau masih kurang sarannya, kalau saya jangan dipanen dulu lah. Nah, kalau saya usahakan perkembangbiaknya dulu. Tetapi kalau saudara ingin panen sarannya, gitu kan hak saudara ya, tidak ada bahasa larangan, tidak ada bahasa oh pantangannya ini pantangannya, tidak ada itu, tidak ada saudaraku. Hanya yang kita pikir ini populasi dulu, perkembangbiaknya dulu, nah, supaya bisa mapan di dalam ruangan RBW ini aman, bisa kita melihat hasil apa yang kita cita-citakan, keinginan apa yang kita tunggu ya. Itu usaha yang kita bina selama kita mendirikan gedung itu adalah, nah, bahasanya usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, itu berusahalah gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya keinginan wallet. Kalau saudara itu bisa pahami itu, insya Allah ya. Ini bahasa lahir ya saudaraku ya, bukan bahasa batin. Jadi saya sudah angkat pertanyaan saudaraku ini mengenai adanya bahasa cara buka sarang dengan itu cara menyimpan sarang dan cara mengeringkan sarang ya. Nah, saya sudah jelaskan secara mendetail. Saya sudah jelaskan saudaraku pertanyaan. Yang kedua, saya sudah jelaskan juga pertanyaan saudara mengenai adanya bahasa itu lar, ya, mengenai adanya lar di gedung rumah wallet saudara. Ya, karpet apa tidak pengaruh, aman, tidak jadi masalah saudaraku ya. Yang penting di dalam itu intinya. Nah, itu yang mengganggu wallet itu ada dua yang mengganggu wallet mengenai adanya gangguan.
Nah, itu kalau terang di dalam, ya pantulan cahaya terang masuk itu mengganggu walet. Begitupun juga mengenai adanya selalu diadakan panen paksa, belum apa-apa itu dibuka lagi sarangnya, belum apa-apa. Nah, itu. Tetapi yang jelasnya kalau sudah keluar masuk saudara itu paling sangat itu menghambat ke depannya itu perkembangbiaknya walet. Nah, sedangkan kita ini saudaraku mengharapkan populasinya dulu. Bagaimana cara kira-kira? Kira-kira bagaimana bisa kita dapatkan sarang kalau populasi kurang? Sedangkan saudaraku ini menginginkan itu namanya sarang hasil, ya sarangnya walet. Selalu menginginkan sarang banyak, tetapi sedangkan burungnya kurang. Nah, itu terbalik. Jadi kita usahakan perkembangbiaknya dulu. Makanya selalu saya katakan jangan dulu dipanen paksa, biarkan dulu berkali-kali. Karena ada pertanyaan saudara di situ, berapa kali bertelur baru menetas anak. Itu mengenai adanya bahasa berkali-kali ya berulang-ulang itu beranak di situ yang telurnya jadi menetas, tergantung. Biar 10 kali kalau di situ, kalau umpamanya sarangnya itu terus tidak mau nambah. Nah, itu. Jadi cara itu kan saya sudah jelaskan tadi saudaraku ya secara mendatai. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan saudaraku bisa memahami karena saya sudah angkat pertanyaan, ada 2 pertanyaan tadi ini. Begitupun juga mengenai adanya ada tadi saya angkat sedikit mengenai ada bahasa-bahasa hetes ya. Nah, karena saya sudah telusuri juga mengenai adanya bahasa itu ya luar biasa, santai aja saudaraku ya. Nah, mengenai adanya pandu online itu tidak ada bahasa bahwa ada sistem paksa mau di ini, itu kan urusan saudara ya. Saudara mau dituntun ya alhamdulillah, saudara tidak dituntun alhamdulillah juga, tetap saya konten. Ya, tidak ada bahwa ini itu kan hak saudara ya. Saudara yang mau sukses. Saudara kan tidak mau gagal kan? Pasti mau sukses. Intinya itu. Nah, istilahnya berpikirlah secara positif, jangan berpikir secara negatif. Ya, oke. Jadi terima kasih banyak saudaraku. Saya ulangi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, terselip, hilaf. Adanya manusia biasa. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Bagi umat Islam silakan melakukan ibadah puasanya, mudah-mudahan sehat selalu, dipanjangkan umurnya. Nah, itu intinya. Oke? Mantap.